warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk anak-anak kelas 12 otomatisasi tata kelola perkantoran. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baik, sebelumnya saya ucapkan selamat kepada kalian yang sudah berhasil untuk naik di kelas 12 otomatisasi tata kelola perkantoran. Pada pembelajaran otomatisasi tata kelola kepegawaian, hari ini kita akan mempelajari tentang penghargaan pegawai. Sebelumnya, kalian harus tahu tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Yang pertama, siswa dapat mengetahui pengertian penghargaan. Yang kedua, siswa dapat membedakan jenis-jenis penghargaan. Yang ketiga, siswa dapat mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi penghargaan. Dan yang keempat, siswa dapat mengemukakan tujuan penghargaan. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu, kalian tahu nggak apa itu penghargaan? Ya, penghargaan itu sama hanya dengan reward atau hadiah. Nah, kenapa harus ada penghargaan? Nah, di dunia kerja atau di lingkungan perusahaan-perusahaan, baik itu instansi maupun dunia usaha, itu pasti kan banyak sekali yang namanya pegawai. Nah, mungkin di antaranya itu mempunyai peranan yang sangat penting untuk menjalankan aktivitas dalam mencapai tujuan perusahaan. Nah, dalam hal ini perusahaan tidak boleh diam saja. Perusahaan harus bisa memberikan timbal balik kepada pegawai dengan memberikan penghargaan yang setimpal sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh para pegawai tersebut. Bu, kenapa kok harus ada penghargaan? Ya jelas, harus ada yang namanya penghargaan agar para pegawai itu bisa termotivasi dan mereka merasa dihargai kinerjanya selama ini. Saya sudah membantu perusahaan. Nah, apa timbal baliknya kepada saya? Nah, pasti dari pegawai itu mikir seperti itu. Jadi perusahaan pun juga harus memberikan penghargaan yang setimpal kepada para pegawainya. Ini adalah pengertian dari penghargaan. Secara umum, penghargaan atau reward adalah suatu bentuk penghargaan atau imbalan balas jasa yang diberikan kepada seseorang atau kelompok karena telah berperilaku baik, melakukan sesuatu keunggulan ataupun prestasi. Jadi apa yang telah dikeluarkan oleh pegawai untuk perusahaannya, perusahaan juga harus memberikan umpan balik kepada pegawainya agar para pegawai itu merasa termotivasi dan lebih semangat lagi dalam melakukan pekerjaannya. Selanjutnya ada jenis penghargaan pegawai. Yang pertama ada penghargaan ekstrinsik. Penghargaan ekstrinsik dibedakan menjadi penghargaan ekstrinsik langsung dan penghargaan ekstrinsik tidak langsung. Yang kedua ada penghargaan intrinsik, dibedakan menjadi penyelesaian, pencapaian, otonomi, dan pertumbuhan pribadi. Nah, yang pertama penghargaan ekstrinsik. Penghargaan ekstrinsik secara langsung berarti imbalan yang diterima seseorang atas jerih payahnya dalam bentuk uang. Nah, yaitu gaji. Jadi selama 1 bulan dia bekerja, itu dia akan pasti memperoleh yang namanya gaji. Atau bisa juga berbentuk kinerja. Kinerja itu bisa seperti intensif, bonus, ataupun tunjangan. Kemudian yang kedua ada penghargaan ekstrinsik tidak langsung, yaitu berupa program proteksi seperti sistem jaminan sosial, tunjangan, fasilitas, atau bisa jadi BPJS, ada jaminan pensiun, jaminan hari tua, atau cuti, atau liburan. Liburan pun juga termasuk dari penghargaan. Nah, selama ini karyawan sudah lelah bekerja, masa sih perusahaan tidak memberikan liburan untuk karyawannya, misalnya family gathering atau apa.
Selanjutnya ada penghargaan intrinsik. Penghargaan intrinsik ini berarti penghargaan yang diterima seseorang sebagai imbalan, bukan dalam bentuk uang. Ada macam-macam jenisnya. Yang pertama ada penyelesaian, yaitu kemampuan memulai dan menyelesaikan suatu pekerjaan atau proyek. Jadi di sini yang merupakan penghargaan itu kalau dia sudah menyelesaikan suatu pekerjaan, misalkan tepat waktu, menyelesaikan proyek tepat waktu. Nah, itu merupakan penghargaan tersendiri bagi seseorang itu. Kemudian yang kedua ada pencapaian. Pencapaian di sini merupakan penghargaan yang muncul dari dalam diri seseorang. Maksudnya di sini adalah jenjang daripada karir pegawai itu sendiri. Kemudian yang ketiga ada otonomi, yaitu sebagian orang menginginkan pekerjaan yang memberikan hak untuk mengambil keputusan dan bekerja tanpa diawasi dengan ketat. Jadi ada beberapa pegawai mungkin yang lebih nyaman kalau pekerjaannya itu diberi keleluasan untuk misalkan mengemukakan pendapat, jadi tidak semuanya itu diawasi oleh mandornya. Itu merupakan penghargaan tersendiri bagi pegawai. Kemudian yang terakhir ada pertumbuhan pribadi, merupakan pengalamannya unik. Jadi misalnya mempunyai pengalaman-pengalamannya unik, nah itu merupakan penghargaan tersendiri bagi karyawan itu sendiri. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi penghargaan. Yang pertama ada faktor penawaran dan permintaan tenaga kerja. Maksudnya di sini kalau pencari kerjanya itu lebih besar daripada lowongan pekerjaan, maka penghargaannya itu biasanya relatif sedikit. Kemudian kalau pencari kerjanya atau pencaker itu lebih sedikit daripada lowongan yang disediakan oleh perusahaan, itu biasanya penghargaannya yang relatif banyak. Kemudian yang B ada kemampuan dan kesediaan organisasi. Maksudnya di sini, apabila kemampuan dan kesediaan organisasi untuk membayarnya itu semakin baik, maka tingkat untuk penghargaannya itu juga akan semakin meningkat. Tetapi sebaliknya, kalau kemampuan atau kesediaan organisasi membayar upah kerjanya itu menurun, berarti di sini penghargaannya pun juga relatif kecil. Kemudian yang ketiga ada organisasi karyawan. Nah, di sini organisasi karyawan itu juga sangat berpengaruh terhadap penghargaan yang akan dilakukan oleh perusahaan. Kemudian yang keempat ada produktivitas kerja karyawan. Di sini kalau produktivitas karyawannya itu baik, kemudian dan banyak, berarti nanti penghargaan yang akan dikeluarkan oleh perusahaan itu juga akan semakin besar. Tapi kalau produktivitas kerjanya menurun, otomatis ya perusahaan juga akan memberikan penghargaan itu yang relatif kecil. Kemudian ada pemerintah dengan undang-undang dan Kepres. Nah, di sini peraturan perundang-undangan itu juga akan mempengaruhi dalam pemberian penghargaan pegawai. Kemudian ada biaya hidup. Apabila di suatu daerah biaya hidupnya itu tinggi, berarti nanti perusahaan harus mengeluarkan penghargaan yang cukup tinggi. Tetapi kalau biaya hidup di daerah tersebut rendah, berarti bisa jadi perusahaan itu akan mengeluarkan penghargaan yang relatif kecil. Kemudian ada posisi jabatan karyawan. Nah, ini jelas. Kalau jabatan karyawan di suatu perusahaan itu tinggi, pasti penghargaannya pun juga akan besar. Tapi kalau karyawan biasa, tentu penghargaannya juga akan relatif kecil. Jadi bedanya kalau posisi jabatannya yang tinggi, berarti penghargaannya juga akan. Kalau karyawannya itu hanya karyawan biasa, berarti penghargaannya itu juga relatif kecil. Kemudian ada kondisi perekonomian. Kondisi perekonomian di sini tergantung dari perekonomian nasional, apakah sedang maju atau bagaimana. Kalau misalnya sedang maju, biasanya
dari perusahaan itu memberikan penghargaan yang relatif besar. Kemudian ada jenis dan sifat pekerjaan. Nah, ini juga dilihat dari jenis dan sifat pekerjaan, apakah memiliki resiko yang besar atau tidak. Kalau memiliki resiko yang besar, otomatis penghargaan yang dikeluarkan oleh perusahaan juga akan semakin besar. Selanjutnya ada tujuan dari penghargaan. Yang pertama adanya ikatan kerjasama. Nah, dengan adanya penghargaan, pasti nanti akan adanya ikatan kerjasama yang baik antara pimpinan dengan para karyawannya. Kemudian ada kepuasan kerja. Kepuasan kerja di sini maksudnya adalah karyawan ini akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan fisik. Karena adanya penghargaan tadi, otomatis karyawan juga akan semakin loyal terhadap perusahaannya itu. Kemudian yang ketiga ada pengadaan efektif. Nah, jika di dalam perusahaan penghargaannya itu ditetapkan cukup besar, otomatis dalam pengadaan karyawan yang memiliki kualifikasi yang baik untuk perusahaan itu juga akan lebih mudah. Kemudian ada motivasi. Nah, yang sudah saya jelaskan tadi, dengan adanya penghargaan, otomatis para karyawan itu juga akan termotivasi untuk tetap semangat dan loyal terhadap perusahaannya. Kemudian ada stabilitas karyawan. Maksudnya di sini stabilitas karyawan dengan adanya program penghargaan yang memiliki prinsip yang adil, kemudian layak, kemudian eksternal konsistensi. Nah, itu akan lebih menjamin karyawannya agar tetap loyal terhadap perusahaan tersebut. Kemudian ada disiplin. Nah, sudah jelas kalau penghargaannya diberikan kepada karyawan, otomatis nanti disiplin itu akan berjalan dengan sendirinya. Karyawan akan menjalankan pekerjaan itu secara tepat waktu, kemudian datang tepat waktu, dan mentaati peraturan-peraturan yang berlaku yang ada di perusahaan. Kemudian selanjutnya ada pengaruh serikat buruh. Nah, walaupun ada yang namanya serikat buruh, pasti di perusahaan-perusahaan itu ada yang namanya serikat buruh. Nah, kalau di perusahaan itu sudah menetapkan penghargaan yang sudah besar, untuk pengaruh serikat buruh itu tidak akan berpengaruh apapun terhadap karyawannya, karena karyawan sudah dijamin dengan penghargaan oleh perusahaan. Kemudian yang terakhir ada pengaruh pemerintah. Nah, karena dengan adanya penghargaan tadi, pengaruh pemerintah pun juga tidak akan berpengaruh terhadap karyawan. Nah, baik, untuk pertemuan kali ini mungkin sampai di sini dulu. Untuk pertemuan hari ini tidak ada tugas. Saya berikan kalian kesempatan untuk mempelajari apa sih itu penghargaan. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa langsung chat di WA saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.